selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rafika Sanisari Siregar. Saya dari kelas 22 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lancang Kuning. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, apa sih peranan matematika dalam IPA? Yang kedua, peranan IPA dalam matematika, dan yang ketiga, IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peranan matematika dalam IPA. Menurut sejarah, kemampuan manusia untuk dapat berhitung itu sama dengan kemampuan manusia untuk dapat menulis. Pada awalnya, kemampuan manusia berhitung itu dilihat dari mereka mulai menghitung berapa sih jumlah ternak mereka, jumlah bahan pangan dan lain sebagainya. Dari keadaan itulah dapat kita simpulkan bahwa manusia itu selalu berkaitan dengan ilmu matematika. Seiring perkembangannya, matematika itu selalu berdampingan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi, matematika dalam IPA itu memiliki peran dan hubungan yang erat, baik dalam segi bahasa maupun dalam segi berhitung. Matematika itu sebagai dasar perhitungan dan logika. Secara sederhana, IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempelajari tentang gejala alam, unsur-unsur alam. IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kekumpulan serta fakta, tapi juga dalam metode ilmiah dan juga sikap ilmiah. Nah, yang kedua, apa sih peranan IPA dalam matematika? Sebenarnya, peranan matematika dalam IPA dan juga peranan IPA dalam matematika itu saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa lepas satu sama lain. Pendorong matematika itu adalah masalah yang baik, membuka pandangan yang baik juga. Beberapa masalah matematika itu akan baik kalau masalahnya itu terbuat dari sederhana. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa IPA memiliki peranan penting bagi matematika. IPA itu sebagai pemberi masalah pada matematika yang membuat matematika itu semakin berkembang. Karena pendorong matematika adalah masalah. Dan IPA merupakan salah satu sumber masalah yang penting bagi matematika. Jadi kedua-duanya itu saling berkaitan, berhubungan, harus sejalan gitu. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. IPA kualitatif itu sifatnya sebab akibat dan bersifat aktual. Contohnya itu adanya gunung di bulan gitu. Kalau yang kedua itu IPA kuantitatif, itu IPA yang dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung menggunakan analisis statistik. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.